Ya, itulah takdir yang terkadang sulit diterka. Seperti takdir cinta pasangan pesinetron Dude Harlino dan Alyssa Soebandono yang bermula di lokasi syuting lalu bersemi saat berjumpa 10 tahun kemudian. Bersama garis takdir itu pula, Dude yakin kalau wanita yang dianggap adik itu adalah jodohnya. Jadi waktu itu di depan masjid Sunda Kelapa. Gitu. Di situ akhirnya dia melamar secara tidak langsung gitu kan. Ada cincin. Ada cincinnya. Ica bersedia nggak gitu untuk jadi istrinya Kak Dude. Pertemuan kedua kalinya dengan Ica membuat Dude tak ingin lama meresmikan dalam hubungan mereka. Dude yang dikenal religius menyatakan ingin langsung menikahi Ica ketika itu. Ini bukan Ica yang masih kecil yang dulu saya kenal, tapi lebih dewasa sekarang. Sudah menjadi wanita lah gitu ya. Ada perasaan lain yang ada di hati saya lah gitu ya. Adakah kebahagiaan paling bahagia melebihi kebahagiaan dikaruniai buah hati? Inilah yang tengah dirasakan pasangan beda usia Alyssa Soebandono dan Dude Harlino yang sebentar lagi menimang anak pertama mereka. Mungkin kalau orang lompat-lompat ya, saya bersyukur tapi agak bengong gitu. Oh hamil ya? Oh, oke. Tugasnya nambah lagi, tanggung jawabnya nambah lagi. Punya istri aja satu tanggung jawab baru, ini menjadi ayah lagi kan berarti satu tanggung jawab baru. Akhirnya, inilah episode cinta dua sejoli yang hingga kini mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti apa curahan hati keduanya? Akan tersaji sempurna dalam bingkai Lovebird berikut ini. Saat Cinta Punya Cerita. Dude adalah sahabat yang sangat baik buat saya, sangat soleh, sangat patut dijadikan contoh bagi semua laki-laki. Ica itu pertama muda tapi pintar, luar biasa. Karena S2-nya udah kelar kan. Suka baca buku, kemudian orangnya penurut, patuh sama orang tuanya yang saya lihat karena kalau misalnya syuting pasti ibunya selalu ikut tuh Ica. Sosok Ica itu nggak terlalu tidak terlalu memusingkan hal-hal di luar sana gitu. Jadi kalau ada teman-teman lain suka gosip apa segala macam, Ica tuh enggak orangnya. Jadi ya baik sekali anaknya. Aku cuman lihat-lihat aja, mereka kan lagi syuting bareng waktu itu. Salah satu judul sinetron, terus kayak ini kok bareng tapi kok makan malam sama keluarga ada juga gitu, kayak nggak di lokasi kok ada Kak Dude juga gitu. Langsung tanya kayak Ica sama Kak Dude ya gitu, terus gitu ya iya gitu. Awalnya masih malu-malu, cuman aku feelingnya kayaknya kok ini yang terakhir gitu. Pertama kali bertemu itu 11 tahun yang lalu. Jadi kita terlibat dalam satu produksi sinetron bareng yang bernuansa horor saat itu. 11 tahun yang lalu itu Ica masih SMP. Saya sudah lulus kuliah saat itu. Itu tahun 2004 pertengahan. 2004 pertengahan. Waktu itu kita syuting sinetron, Ica jadi bintang tamu di situ ceritanya. Tidak ada hal-hal yang membuat saya dulu ingin lebih dekat, kemudian ada hubungan khusus segala macam gitu. Dan di situ memang ceritanya kita berpasangan gitu. Dan dari situ
Terus itu kan Ica cuman 4 episode kalau nggak salah, Ica cuman 4 episode. Terus habis itu main sinetron bareng lagi, terus sampai tahun 2009 terakhir kita main bareng, sampai akhirnya kemarin 2013 kita ketemu lagi. Nggak mikir apa-apa, Ica masih SMP kelas 1, baru naik kelas 2. Usia juga jauh, dan dia juga kalau datang ke lokasi itu bawa PR-nya dia gitu ya. Jadi kalau datang terus dia buka buku. Terus Ica kalau di lokasi kan selalu bawa buku gitu maksudnya, dan terus diantar mama. Kurang bisa beradaptasi lah gitu waktu itu dengan keadaan yang baru segala macem gitu. Tapi cuman Ica inget Kak Dude itu yang nyapa Ica duluan waktu itu. Saya suka tanya bikin apa gitu. Ini kah PR ini, PR ini, PR ini gitu kan. Terus Ica kan diem dengan seragam sekolahnya, terus Kak Dude nyapa kayak Ica ya gitu. 11 tahun yang lalu, bahkan sampai tahun-tahun berikutnya memang tidak ada perasaan apapun untuk lebih daripada hanya sekedar kakak adik lah gitu. Baik, yang jelas gitu. Dan waktu sinetron pertama itu yang saat Ica jadi bintang tamu, karena beradegan dan berinteraksi banyakan sama Kak Dude, jadi akhirnya selama beberapa hari syuting itu ya memang sini sama Kak Dude semua gitu. Begini, Ica itu memang tipikal orang yang jarang ngomong sebenarnya. Ramah tapi jarang ngomong. Kalau nggak dipancing gitu ya, kalau nggak kita mulai duluan, dia biasanya agak diem dulu gitu. Saya paham lah, masih kecil, kemudian mungkin kalau ketemu orang-orang yang gede dia agak malu misalnya kan. Jadi saya lebih banyak ngobrol sama ibunya gitu kan. Tapi yang saya cukup salut adalah pada saat itu dia setiap datang ke lokasi itu pulang sekolah pasti. Masih pakai seragam, dengan semua buku-buku pasti dia bawa gitu ya. Yang saya cukup salut adalah dia tidak menunjukkan dia capek segala macam, jadi datang ke lokasi langsung make up, langsung syuting. Nah, jadi setelah sinetron yang pertama itu yang bergenre horor, kemudian kita dipasangin lagi gitu. Di situ ceritanya Ica jadi anak kembar, dan terus salah satu pemain lakinya itu Kak Dude. Yang saya tidak pernah bisa lupa adalah aktingnya. Di situ kita memang jadi preman bareng gitu kita di make up, kulitnya ditemin, terus kita main maksudnya kayak di tanah, terus syutingnya di jalanan terus. Karena buat saya anak umur segitu tapi aktingnya sudah cukup bagus lah. Kalau saya bayangkan saya di umur dia saat itu, mungkin saya belum bisa akting sebagus Ica. Terus dari situ udah seterusnya jadi pasangan terus gitu dalam beberapa sinetron. Paling banyak emang tentang sekolah, karena Ica sendiri juga nggak bisa banyak ngomong gitu orangnya. Jadi maksudnya kayak kalau ketemu sama orang baru tuh saat itu bingung mau buka duluan tuh gimana pembicaraannya gitu. Jadi otomatis yang Kak Dude buka pertama kali omongan tentang sekolah. Dan kita nggak ada pembahasan yang terlalu serius gitu. Kita cuma bahas masalah dia suka main apa gitu, terus dia suka makan apa, hobi-hobi dia gitu. Dan memang karena itu ritual sehari-hari, terus juga tiap hari kan PR yang dibawa beda-beda, buku yang dibawa beda-beda gitu. Jadi yang ditanya pasti emang lebih banyak tentang sekolah. Setahu saya dari kecil memang dia walaupun sibuk syuting, tapi nilai di sekolahnya memang cukup tinggi saat itu. Kalau curhat paling seputar dia sekolah sama pelajaran-pelajarannya dia. Atau mungkin kalau dia pulang agak pagi syuting, dia merasa agak capek gitu ya. Tapi nggak ada curhat yang hal-hal yang personal itu nggak ada. Jadi itu aja sih paling. Pada saat bertemu lagi, memang saya melihat kok sudah tetap Ica yang dulu, tapi sudah lebih dewasa. Pembawaannya, cara bicara, kemudian gestur tubuhnya gitu ya. Karena saya tahu dia kecil seperti apa, jadi saya bisa melihat ada perubahan itu. Disitulah saya merasa ada perasaan lain lah gitu. Karena dari kecil, dari Ica masih kecil, saya merasa memang cukup nyaman sama dia. Yang bikin Ica nyaman karena Kak Dude sendiri bisa beradaptasi dengan keadaan Ica yang saat itu juga umurnya masih sangat muda gitu. Terus juga di lokasinya semuanya membuat keadaan emang
nggak ada gap lah gitu ibaratnya, maksudnya umur itu tidak menjadi masalah gitu, dan karena kenyamanan itulah jadi akhirnya saat beradu acting pun itu nggak jadi masalah gitu. Poinnya pada saat kita bertemu untuk yang ke 11 tahun itu, karena sejak Ica kuliah saya tidak pernah lagi bertemu sama Ica gitu. Kita bertemu lagi memang pada saat dia sudah lulus, kemudian kita syuting bareng. Disitulah saya mulai menyadari bahwa dia sudah berbeda dari anak kecil yang dulu saya kenal. Sekarang dia sudah tumbuh dewasa, pembawaannya sudah berbeda, kemudian dia sudah sisi wanitanya sudah lebih terlihat gitu. Selama kurun waktu 11 tahun kita mungkin kalau saya hitung ada sekitar 6 atau 7 judul sinetron lah bareng-bareng. Jadi saya melihat perkembangan Ica dari SMP, dia SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai sebelum dia berangkat kuliah keluar, itu sebenarnya masih syuting bareng saya. Gitu tahun 2005, Ica ulang tahun yang ke-14, saat itu Ica lagi syuting bareng sama Kak Dude. Syutingnya itu persis di tanggal 24 Desember gitu, dan memang sampai dini hari, jadi kan sampai ke tanggal 25 Desembernya gitu. Begitu kita selesai syuting, Kak Dude bilang, Ica sini bentar deh gitu. Kak Dude dari bagasi mobilnya itu tuh ini buat Ica gitu, ini ngasih kado gitu. Kado apa? Dan Ica inget banget dengan bungkusnya tuh warna biru gitu, karena Ica suka banget sama warna biru. Nah terus begitu Ica sampai rumah, adalah kartu ucapannya gitu kan, kartu ucapan. Di kartu ucapan itu Kak Dude ngucapin lah selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semakin sukses segala macam. Nah di bawahnya ada tulisannya, mungkin boneka ini nggak seberapa gitu, tapi semoga ini bisa menjadi teman main si biru ya gitu. Nah karena waktu itu Ica kalau misalnya ke lokasi, Ica selalu bawa boneka beruang biru, nggak pernah ada yang ngasih boneka beruang biru, dan Ica senang sama warna biru gitu. Ica senang sama boneka juga, akhirnya boneka tuh Ica simpen gitu sampai sekarang. Seingat saya dia senang. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sampai kita bertemu 11 tahun kemudian, bonekanya masih ada. Itu. Terus karena Ica segitu senangnya sama boneka, jadi ngerasa ada mainan baru lagi nih gitu, terus ada koleksi lagi. Akhirnya memang Ica taruh di antara semua boneka Ica di kamar ya, salah satunya ada boneka si biru dari Kak Dude itu. Saya cukup bahagia karena apa yang saya kasih di masa dia masih kecil kok dia masih ingat sampai sekarang gitu. Dan masih ada barangnya dan masih terjaga dengan baik gitu loh. Ya buat saya bahagia lah ya. Ini bukan Ica yang masih kecil yang dulu saya kenal, tapi lebih dewasa sekarang. Sudah menjadi wanita lah gitu ya. Ada perasaan lain yang ada di hati saya lah gitu ya.